Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala sang maha pencipta memiliki kekuasaan mutlak yang tak ada satupun makhluk mampu menandinginya. Dia Allah maha dari segala maha, yang darinya semua hal bisa terjadi, bahkan di luar akal makhluknya di muka bumi ini. Semua itu terjadi hanya dengan Allah melontarkan kalimat kun fayakun, maka terjadilah segala sesuatunya. Sahabat suluh muda, salah satu kuasa Allah yang diberikan kepada manusia adalah membuat bayi yang baru lahir bisa bicara sebelum saatnya. Tentu bagi mereka yang beriman, menjadikan semua kuasa Allah ini sebagai renungan agar semakin mendekatkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat suluh muda, dalam riwayat Ibnu Abbas, bayi yang pernah bicara dalam buayan ada 4. Dalam riwayat Ad-Dahq ada 7. Bahkan dalam Sirah Al-Waqidi sebagaimana dikutip Al-Qustulani, ternyata ada 8 bayi yang bisa bicara saat dalam buayan. Siapa saja? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran setelah Nabi Isa alaihissalam lahir, Siti Maryam menggendong sang bayi lalu menemukan kaumnya. Namun di depan mereka Siti Maryam malah mendapatkan tuduhan keji sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Hai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang yang berzina. Quran Surat Maryam ayat 29 hingga 30. Atas tuduhan keji itu, Allah memberi kuasa kepada Nabi Isa yang baru lahir untuk memberi kesaksian. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Kemudian orang-orang yang menuduh itu berkata, sebagaimana dalam Al-Quran, bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tiba-tiba Nabi Isa yang saat itu masih bayi menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab berupa Injil dan dia Allah menjadikanku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 29 hingga 30. Bayi yang dianggap sebagai anak Juraij. Dikisahkan Juraij adalah pemuda soleh ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Sayangnya, ia pernah membuat ibunya kesal. Kekesalan sang ibu pada anaknya lantaran sudah 3 kali datang untuk menjenguknya, tapi selalu gagal karena setiap harinya Juraij sibuk dengan sholat dan ibadahnya. Sang ibu yang kesal akhirnya berdoa agar Allah tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Allah pun akhirnya mengabulkan doa sang ibu. Suatu ketika Juraij didatangi seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya. Wanita itu mencoba menggoda Juraij, namun Juraij menolaknya. Akhirnya wanita itu harus tidur dengan seorang pengembala kambing untuk melampiaskan nafsunya. Akibatnya si wanita itu hamil bersama si pengembala kambing. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi. Saat si perempuan ditanya, siapakah ayah dari bayi itu? Ia menjawab, dari Juraij. Akhirnya orang-orang pun murka sembari mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Tak hanya itu, mereka juga memerintahkan Juraij untuk turun lalu mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat, ia menemukan sang bayi lantas bertanya, siapakah ayahmu sebenarnya hai bayi? Tak disangka, ternyata si bayi langsung menjawab, dirinya adalah anak pengembala kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkat kesolehan dan ketakwaannya, Allah menyelamatkan Juraij dan dia membuat sang bayi bisa bicara dan memberitahu siapa sebenarnya ayahnya. Bayi yang sedang disusui ibunya.
Dikisahkan ada seorang wanita Bani Israel yang menyusui anaknya. Kemudian melintaslah seorang pria berkendara berpenampilan gagah dan tampan. Wanita itu kemudian berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Saat itu juga si anak melepaskan susu ibunya dan menghadap kepada pria berkuda itu sambil berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Setelah itu ia kembali menyusu kepada ibunya. Kemudian melintas lagi seorang pelayan perempuan. Wanita menyusui itu kembali berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia." Sang anak lagi-lagi melepaskan susu ibunya lalu berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Mendengar demikian, ibunya bertanya, "Mengapa ingin seperti itu?" Si anak menjawab, "Pengendara itu seorang penguasa zalim, sedangkan pelayan perempuan tadi sudah dituduh orang-orang mencuri dan berzina, padahal ia tidak melakukannya." Hadis riwayat Bukhari. Bayi penyelamat Nabi Yusuf. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 25 hingga 26 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri Al-Aziz yang bernama Zulaikha. Namun Nabi alaihissalam menolak bujuk rayunya. Alih-alih tergoda, beliau berusaha lari keluar kamar. Namun bajunya ditarik hingga terkoyak dari belakang. Keduanya pun mendapati Al-Aziz di depan kamar. Untuk menutupi keburukannya, Zulaikha balik menuduh Nabi Yusuf alaihissalam dan berkata sebagaimana dalam Al-Quran, "Apa pembalasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan apa adanya. "Justru dia yang menggoda aku dan menundukkan diriku." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Quran surat Yusuf ayat 25 hingga 26. Keluarga Zulaikha yang memberi kesaksian yang dimaksud yaitu putra pamannya yang masih bayi, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Said Ibnu Jubair, dan Ad-Dahak, dan dimuat dalam tafsir At-Tabari. Bayi Masyita. Dikisahkan Masyita adalah juru sisir anak Fir'aun yang beriman kepada Allah. Suatu ketika keimanannya diketahui oleh Raja Mesir. Fir'aun pun geram dan menyiapkan hukuman untuknya. Namun Masyita tak gentar walau diri dan anak-anaknya harus dimasukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Maka Allah meneguhkan keyakinan Masyita melalui anak bayinya kepada Masyita. Kemudian Allah menunjukkan kuasanya berupa kemampuan berbicara kepada sang bayi, sehingga mampu mempertebal dan meneguhkan keimanan Masyita. Kala itu sang bayi yang belum saatnya bicara tiba-tiba buka suara, "Wahai ibu, masukkanlah dirimu, sebab siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Bayi seorang ibu di tengah Ashabul Ukhdud. Ukhdud adalah celah besar memanjang di tanah seperti parit. Jadi Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang membuat parit. Di dalamnya mereka menyalakan api untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antara yang akan dilemparkan ke dalam parit yang menyala-nyala itu ialah seorang ibu yang membawa bayinya. Sang ibu sempat menunda dirinya masuk ke dalam parit. Namun bayinya segera meyakinkan, "Wahai ibunda, bersabarlah sebab engkau berada di jalan kebenaran." Hadis riwayat Muslim. Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Ad-Dahak menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam juga bisa berbicara saat dalam buayan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Salabi. Nabi Muhammad SAW. Dalam Sirah Al-Waqidi disebutkan bahwa pada awal-awal kelahirannya Nabi SAW pun pernah bicara. Menurut riwayat Ibnu Abbas,
Siti Halimah adalah wanita pertama yang menyapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil bicara. Begitu disapi, beliau mengucapkan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wasila. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itulah 8 bayi yang diberi kelebihan oleh Allah berupa bicara semasa bayi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.